Pernahkah kamu terbangun dari mimpi dan merasa seperti baru saja kembali dari dunia lain? Mimpi adalah gerbang ke alam bawah sadar, tempat di mana logika tak lagi berkuasa dan segalanya mungkin terjadi. Kita bisa bertemu orang yang telah tiada, mengulang masa lalu, atau menyaksikan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Tapi, bagaimana jika kamu bisa sadar di dalam mimpi itu? Bagaimana jika kamu bisa mengendalikannya, menciptakan duniamu sendiri, dan menjadi siapapun yang kamu inginkan? Itulah yang disebut lucid dream, mimpi yang bisa kamu kendalikan. Sebuah fenomena langka yang membuka pintu ke dunia yang belum sepenuhnya kita pahami. Selamat datang di sisi lain tidur, sebuah tempat di mana mimpi bukan hanya bunga tidur, tapi ladang tak terbatas bagi pikiran manusia. Setiap malam, tanpa kita sadari, kita melakukan perjalanan jauh. Bukan dengan kaki, tapi lewat pikiran. Kita menyebutnya tidur. Tidur bukan hanya sekedar istirahat. Ia adalah proses penting yang mengatur ulang tubuh dan pikiran. Saat tubuh kita diam, otak justru bekerja, memperbaiki sel, menyusun ingatan, meredam stres, hingga membentuk kembali emosi yang rumit. Dalam tidur, kita melewati berbagai fase, dari tidur ringan, tidur dalam, hingga masuk ke fase paling misterius. REM, atau biasa disebut Rapid Eye Movement. Disinilah mimpi-mimpi terbentuk, kadang samar, kadang jelas, kadang terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Dan di antara semua mimpi itu, ada satu fenomena langka. Saat kita sadar bahwa kita sedang bermimpi dan bisa mengendalikan semuanya. Tidur bukanlah aktivitas yang sederhana. Saat kita tertidur lelap, tubuh kita sebenarnya sedang melewati dua fase, yaitu REM dan REM. REM atau non-rapid eye movement adalah tahap awal dari tidur. Di fase ini tubuh mulai rileks, detak jantung melambat, dan suhu tubuh menurun. Fase ini terbagi menjadi 3 tahap, dari tidur ringan hingga tidur paling dalam. Disinilah tubuh melakukan pemulihan fisik, memperbaiki jaringan, memperkuat sistem imun, dan memulihkan energi. Sementara itu, REM atau Rapid Eye Movement terjadi sekitar 90 menit setelah kita tidur. Di fase ini, otak justru menjadi sangat aktif, seolah kita sedang bangun. Mata bergerak cepat di balik kelopak mata. Dan disinilah mimpi-mimpi paling jelas dan emosional terjadi. Namun uniknya, otot-otot tubuh kita justru lumpuh sementara. Itu adalah mekanisme alami agar tubuh tidak bergerak mengikuti mimpi. Singkatnya, REM membantu tubuh pulih, sedangkan REM membantu pikiran memproses ingatan dan emosi. Dua fase ini saling melengkapi, menciptakan siklus tidur yang sehat dan utuh. Di balik kelopak mata yang tertutup rapat, ada dunia lain yang terbuka lebar. Inilah fase mimpi, saat pikiran menari dalam gelombang tidur terdalam, fase REM. Di saat tubuh terdiam dan otot-otot lumpuh sementara, otak justru menyala terang. Ingatan yang terpecah, perasaan yang terpendam, semua disusun dalam narasi yang tak masuk akal, namun terasa begitu nyata. Kita bisa terbang, menangis, jatuh cinta, atau bertemu seseorang yang telah lama tiada. Fase mimpi bukan sekedar bangun tidur. Ia adalah proses alamiah yang merawat jiwa, mengurai stres, dan memperkuat ingatan.
seolah otak sedang membersihkan diri dari hiruk-pikuk dunia nyata dan menata ulang apa yang harus dikenang dan apa yang harus dilupakan. Tidak semua mimpi itu sama. Beberapa datang seperti angin sejuk yang menenangkan, sementara yang lain muncul bagai bayangan gelap yang membuat kita terbangun dengan napas memburu. Ada mimpi biasa, di mana pikiran memutar ulang fragmen hari-hari kita. Percakapan sederhana, wajah-wajah familiar, atau tempat yang terasa asing namun akrab. Lalu ada mimpi buruk, tempat ketakutan dalam diri kita mengambil bentuk. Dikejar, terjatuh, atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ini adalah cara otak menyuarakan kecemasan yang belum terucap. Ada juga mimpi berulang, yang datang lagi dan lagi, seolah membawa pesan yang belum kita pahami. Dan tak jarang, mimpi profetik, mimpi yang terasa seperti ramalan, entah nyata atau sekedar kebetulan yang mengejutkan. Kemudian ada lucid dream, mimpi yang sadar. Saat kita tahu bahwa kita sedang bermimpi, dan bisa mengendalikan alur cerita di dalamnya, terbang, menjelajah, bahkan menciptakan dunia sendiri. Semua mungkin terjadi di sini. Pernahkah kamu bermimpi dan sadar bahwa kamu sedang bermimpi? Bukan sekedar menyadari, tapi kamu bisa terbang, menciptakan dunia, atau mengubah jalan cerita sesuai keinginanmu. Jika iya, kamu telah memasuki dunia yang disebut dengan lucid dream. Lucid dream adalah kondisi saat seseorang sadar bahwa ia sedang bermimpi. Berbeda dari mimpi biasa, dalam lucid dream kita bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam mimpi, seolah-olah kita adalah sutradara di dunia tak nyata. Otak tetap tidur, tapi kesadaran tetap terjaga. Sebuah paradoks antara tidur dan sadar. Lucid dream bisa terjadi secara alami, tapi juga bisa dipacu oleh beberapa hal, seperti stres, pola tidur yang tidak teratur, atau kebiasaan merenung sebelum tidur. Bahkan beberapa orang lebih mudah mengalaminya karena struktur otak mereka yang lebih aktif di bagian prefrontal cortex, pusat kesadaran dan pengambilan keputusan. Mengendalikan mimpi bukanlah hal yang mudah, tapi bukan mustahil. Latih dirimu untuk mengenali tanda-tanda mimpi. Misalnya, teks yang berubah-ubah, cahaya yang aneh, atau logika yang tidak masuk akal. Saat kamu menyadarinya, cobalah untuk tetap tenang. Mulailah dari hal kecil seperti membuka pintu, terbang, atau memanggil seseorang. Semakin sering kamu berlatih, semakin luas kontrol yang kamu miliki. Ada beberapa teknik yang bisa kamu coba untuk memicu lucid dream. Reality check. Biasakan memeriksa kenyataan sepanjang hari. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sedang bermimpi? Lakukan ini berulang-ulang hingga terbawa ke alam mimpi. Dream journal. Tulis mimpimu setiap bangun tidur. Ini melatih ingatan mimpi dan meningkatkan kesadaran saat bermimpi. Mild mnemonic induction of lucid dream. Ulangi sugesti sebelum tidur, seperti malam ini aku akan sadar bahwa aku sedang bermimpi. WBTB, Wake Back to Bed. Bangun setelah 4-6 jam tidur, lalu tidur kembali sambil memvisualisasikan bahwa kamu sadar dalam mimpi. Lucid dream bukan hanya hiburan. Beberapa orang menggunakannya untuk menghadapi trauma, mengatasi mimpi buruk, atau melatih keterampilan tertentu melalui simulasi pikiran. Dalam dunia terapi, lucid dream disebut bisa membantu meningkatkan kreativitas, pemecahan masalah, bahkan menemukan emosi yang terpendam.
Tapi perlu hati-hati, terlalu sering masuk ke lucid dream bisa mengganggu kualitas tidur. Beberapa orang mengalami sleep paralysis, kondisi terbangun tapi tidak bisa bergerak, yang seringkali menakutkan. Dan jika tidak dibatasi, kita bisa terjebak dalam fantasi yang membuat realitas terasa membosankan. Lucid dream adalah pintu menuju dunia bawah sadar. Di sana, kamu bisa menjadi apa saja, pergi kemana saja, dan melakukan hal yang tak mungkin dilakukan di dunia nyata. Namun, seperti semua ketakutan, lucid dream juga membutuhkan kendali, keseimbangan, dan pemahaman. Karena ketika mimpi menjadi nyata, kamu pun harus siap menghadapi apa yang tersembunyi di baliknya. Dalam tidur, kita tak hanya beristirahat. Kita belajar memahami diri sendiri melalui simbol, bayangan, dan suara-suara yang muncul tanpa kita kendalikan. Plato pernah berkata, mimpi adalah jendela menuju jiwa ketika akal tak lagi membatasi kita. Karena dalam mimpi, kita bebas dari topeng dunia nyata. Kita melihat ketakutan terdalam, keinginan terdalam, bahkan potensi yang belum pernah kita sadari. Jadi, jangan anggap remeh tidur dan mimpi. Ia bukan pelarian, tapi perjalanan. Bukan kelemahan, tapi kekuatan. Jika kamu berani menghadapi apa yang ada dalam mimpimu, maka kamu juga akan lebih kuat menghadapi kenyataan. Karena terkadang, kebenaran terbesar tak ditemukan saat kita terjaga, tapi saat kita benar-benar tenggelam dalam sunyi, dalam gelap, dan dalam keheningan tidur yang paling dalam.